Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Curnovalda Fistri, mahasiswi KPI, Program Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh. Kali ini dalam mata kuliah studi hadis yang dibimbing oleh Ustadz Ridwan Muhammad Hasan PhD. Nah, materi kali ini tentang periodisasi sejarah hadis. Saya akan menjelaskan periode kedua pada masa sahabat dan tabi'in. Masa ini yaitu masa penyebaran dan pengetatan periwayatan. Baik, sebagai pengantar sebelumnya di masa Rasulullah hadis belum dibukukan dan masih dihafal oleh para sahabat. Ada dua sikap Nabi. Yang pertama menyuruh untuk menghapuskannya. Hadis. Kenapa? Supaya tidak bercampurnya antara Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menyuruh untuk menuliskannya supaya untuk kepentingan dakwah dan juga bagi orang yang jauh dari kota Madinah pada saat itu. Nah, kembali kepada masa sahabat. Apa yang disebut dengan sahabat? Sahabat adalah orang yang hidup semasa Rasulullah, berjuang dengan Rasul, beriman kepada Rasul, serta meninggal dalam keadaan muslim. Nah, bicara tentang sahabat, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa sahabat ini disebut juga dengan al-tasabut wa iqlal min riwayah, pembatasan dan sedikit periwayatan. Kenapa demikian? Karena pada masa sahabat berfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Nah, seperti pada masa Abu Bakar, bahwa pada masa Abu Bakar ini disibukkan oleh beberapa hal, diantaranya memerangi kaum murtad, kemudian orang yang tidak mau membayar zakat, dan juga adanya muncul nabi-nabi palsu. Nah, inilah disebabkan kenapa untuk memelihara Al-Quran. Kemudian begitu juga pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan dalam masa sahabat ini. Yang pertama adalah para sahabat menjaga pesan Rasulullah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, para sahabat sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Nah, diantaranya mereka memberikan syarat. Jika meriwayatkan hadis harus bersumpah dan harus ada saksi. Nah, contohnya periwayatannya pada masa Abu Bakar, ada seorang nenek bertanya kepada Abu Bakar mengenai harta warisan. Nah, kemudian Abu Bakar menjawab, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian ada seorang sahabat menjelaskan bahwa dia diberikan 1/6 karena kedudukannya sebagai kakek. Kemudian Abu Bakar bertanya lagi kepada Al-Mughirah, bisakah kamu memberikan kesaksian? Nah, kemudian ada orang yang menyaksikan juga, yaitu salah satunya yang saya ambil dari buku Ramli Abdul Wahid, Muhammad bin Maslamah yang menyaksikan itu. Nah, barulah hadis itu diterima. Nah, begitupun pada masa Umar bin Khattab. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari memberi salam kepada Umar dari balik pintu rumah Umar sebanyak 3 kali. Nah, kemudian ia tidak mendengar ada jawaban dari rumah itu. Lalu dia kembali. Nah, setelah itu Umar mengutus dan mempertanyakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu ia menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang kamu memberi salam sebanyak 3 kali, lalu ia tidak menjawabnya, maka hendaklah ia kembali." Nah, Umar meminta kesaksiannya ini kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, kemudian Abu Musa bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah di antara kamu mendengarkan sunnah Nabi tersebut? Kemudian mereka menjawab, iya, kami mendengarkannya. Nah, itulah salah satu contoh kesaksian. Jika meriwayatkan hadis harus ada saksi, harus ada ternyata mereka juga mendengarkan hal tersebut dari Rasulullah. Begitu juga pada masa Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan pernah berwudu, ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ia membasuh mukanya 3 kali, membasuh kedua tangannya 3 kali, selanjutnya menyapu kepalanya dan kedua kakinya 3 kali. Kemudian dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu demikian.
"Hai hadirin," ditanya kepada pada yang sahabat yang lain, "bukankah demikian?" Nah, mereka menjawab, "Benar." Nah, seperti itu. Salah satu contoh kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Nah, kemudian para sahabat meriwayatkan hadis ada yang langsung dari Rasulullah dan juga melalui sahabat yang lain. Maka demikianlah kenapa harus ada saksi dan bersumpah. Selanjutnya sahabat meriwayatkan hadis itu ada secara lafdi dan secara maknawi. Lafdi ini adalah redaksi atau kata-katanya serta matannya, redaksi dan inti dari isinya itu sesuai atau persis seperti yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ada juga yang maknawi, yaitu redaksinya tidak persis sama, namun maknanya sesuai yang disampaikan oleh Nabi. Seperti itu. Begitulah taklilu riwayat atau sedikit periwayatan pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa sahabat. Nah, selain Khulafaur Rasyidin, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis diantaranya adalah yang tergolong al-sabiqun al-awalun, yang mula-mula masuk Islam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang selalu menyertai Rasulullah dan berusaha keras menghafal sabdanya seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian sahabat yang meskipun tidak lama bertemu dengan Rasul, tetapi mereka dapat menerima hadis dari sesama sahabat seperti Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas. Kemudian para ummahatul mukminin atau istri-istri Rasulullah juga seperti Aisyah, Ummu Salamah dan lainnya. Nah, kemudian pada masa tabi'in, siapa yang disebut dengan tabi'in? Tabi'in itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman serta meninggal dalam keadaan beriman pula. Namun tabi'in ini tidak bertemu dengan Rasulullah gitu, bukan di masa Rasulullah. Nah, pada masa tabi'in ini tidak jauh berbeda dengan pada masa sahabat. Namun mereka tidak sesibuk para sahabat seperti itu. Kalau para sahabat sibuk dengan menjaga kemurnian Al-Quran atau membukukan gitu, mengumpulkan, memberikan seperti pada masa Utsman membuat rasam Utsmani, pada masa Ali ada ilmu nahu atau i'rab Al-Quran. Nah, pada masa tabi'in ini mereka dalam hadis lebih fokus belajar hadis dengan sahabat. Nah, pada masa tabi'in wilayah Islam semakin meluas. Jadi para sahabat juga menyebar juga ke berbagai wilayah. Jadi udah luas kekuasaan Islam. Sehingga hadis-hadis pun ikut menyebar. Nah, di masa tabi'in ini juga disebut dengan al-intishar al-riwayah ila amsar. Nah, para tabi'in mendengarkan hadis melalui sahabat, mereka masih membuat catatan-catatan kecil atau mereka hafal seperti itu. Nah, wilayah kekuasaan yang sudah tersebar luas dan adanya tabi'in langsung belajar dengan sahabat, yaitu ada beberapa wilayah seperti di Mekah, ada Said bin Al-Musayyab, kemudian ada Urwah bin Zubair, Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud dan lain-lain. Ada di Mekah, ada Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Atta bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan dan lain-lain. Kemudian di Kufah ada Kamil bin Zaid al-Nakai, Amir bin Syurahil al-Sya'bi dan lain-lain. Di Syria, Salim bin Abdillah al-Muharibi, Abu Idris al-Kulani, Abu Sulaiman al-Darani dan lain-lain. Di Mesir ada Yazid bin Abu Hubaib, Umar bin Haris dan lain-lain. Di Yaman, Hamam bin Munabbih, Ma'mar bin Rashid dan Wahab bin Munabbih dan lain-lain sebagainya. Kemudian di masa tabi'in ini juga ada pergolakan politik dan munculnya hadis-hadis palsu. Pergolakan politik ini tidak hanya pada masa tabi'in, namun juga ada pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, pergolakan politik ini banyaknya munculnya hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Nah, sehingga mereka mengambil kebijakan untuk membukukan hadis. Maka inilah mengapa dibukukan hadis, karena adanya munculnya hadis palsu. Nah, jadi itulah mereka berusaha untuk mengkodifikasikan hadis. Itulah penjelasan dari saya mengenai periodisasi sejarah hadis pada masa sahabat maupun pada masa tabi'in.
Dapat disimpulkan bahwa pada masa sabar ini mulai masih sedikit periwayatannya atau dibatasi dan kehati-hatian para sahabat dalam periwayatan. Kemudian pada masa tabi'in ini sudah mulai tersebar atau disebut dengan al-intishar riwayah. Nah, tadi pada masa sahabat taklilur riwayah. Nah, saya Cunaufal Davistri mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penjelasan tadi. Apabila ada yang kurang mohon juga ditambahkan, dan mohon kritik dan saran juga dari Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.